Saat pertama kali mendengar kata pasar, mungkin yang ada di dalam pikiran kamu adalah tempat kotor, becek, lengkap dengan penjual ikan, dan berbagai kebutuhan pokok lain. Eits, ternyata pasar tidak hanya identik dengan hal-hal tadi. Banyak jenis pasar lain selain pasar tradisional. Apa saja itu? Mari simak videonya sampai selesai ya. Pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Begitu ya pengertian pasar. Dari pengertian pasar di atas, berikut unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk pasar. Yang pertama, ada penjual dan pembeli walaupun tidak harus bertatap muka. Yang kedua, ada media komunikasi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada kesepakatan harga. Sahabat belajar, tentunya dengan adanya pasar, maka banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. Apa saja itu? Berikut penjelasan fungsi dari pasar. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan atau mendistribusikan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Yang kedua adalah fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Fungsi yang ketiga adalah fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Tentunya selain fungsi yang ketiga itu, masih banyak fungsi lain dari pasar. Coba kamu sebutkan ya. Pasar banyak macamnya dan pada dasarnya pasar dibedakan menurut beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut jenis barang dibedakan menjadi dua, yaitu pasar homogen dan pasar heterogen. Pasar homogen adalah pasar yang menjual satu jenis barang saja. Contohnya pasar burung. Yang kedua, pasar heterogen, yaitu pasar yang menjual berbagai jenis barang. Yang kedua, menurut waktu pelaksanaannya. Yang pertama, pasar harian. Seperti namanya, pasar harian berlangsung setiap hari. Berhubung pasar ini tersedia setiap hari, barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari. Yang kedua adalah pasar mingguan. Ayo sahabat belajar, kalau yang ini bisa ditebak dong. Ya, pasar ini adalah pasar yang buka setiap 1 minggu sekali. Jenis pasar seperti ini dapat ditemui di beberapa kota. Yang ketiga adalah pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Wah, ada ya pasar yang seperti ini? Contohnya, pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika tiba masa pembayaran pensiun. Itu dikatakan sebagai pasar bulanan. Yang berikutnya adalah pasar tahunan. Ya, ini adalah pasar yang terjadi setiap setahun sekali. Nah, contohnya
ini biasanya terjadi ada namanya pekan raya. Seperti di Jakarta, ada pekan raya Jakarta yang terjadi sekali dalam setahun. Yang ketiga, menurut luas dan ruang lingkup, dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar setempat. Pasar setempat adalah jenis-jenis pasar yang berada di suatu daerah. Dan pedagang atau pembeli di pasar itu juga merupakan warga di daerah tersebut. Yang kedua adalah pasar daerah. Pasar ini sebenarnya mirip dengan pasar setempat, tetapi ruang lingkupnya sedikit lebih besar. Pasar ini cenderung melingkupi kabupaten atau kota dan provinsi. Contohnya, ada pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, dan pasar Johar di Semarang. Yang berikutnya adalah pasar nasional. Oke, kalau dari namanya tentu ruang lingkupnya lebih besar lagi. Pasar ini meliputi wilayah suatu negara. Contohnya nih, ada pasar uang dan pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Yang berikutnya adalah pasar internasional. Jenis pasar ini adalah pasar yang pembeli penjualnya berasal dari seluruh dunia. Misalnya, pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar karet di New York, pasar kopi di Santos, dan pasar intan di Amsterdam. Yang keempat, pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, pasar sumber daya produksi. Pasar yang memperjualbelikan barang-barang faktor produksi, seperti bursa tenaga kerja. Pasar barang konsumsi, pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi. Jenis pasar yang kelima adalah menurut jenis transaksinya dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, pasar konkret atau pasar nyata. Jenis pasar ini adalah pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Kebayang nggak seperti apa pasar ini? Coba dibandingkan dengan pasar yang kedua ini, yaitu pasar abstrak. Jenis pasar ini adalah pasar yang penjualnya hanya memberikan foto atau brosur mengenai barang yang dijual. Di sisi lain, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung, tetapi bisa bertransaksi. Contohnya nih, pasti kamu pernah belanja di toko online, bukan? Nah, toko-toko online tersebut termasuk kepada pasar abstrak. Wah, ternyata berdasarkan kriterianya masing-masing, jenis-jenis pasar itu ada banyak macamnya ya. Kamu sendiri paling sering belanja di pasar yang mana? Masih suka ke pasar barang konsumsi? Atau sudah beralih ke pasar abstrak semua? Coba ditulis di kolom komentar beserta alasannya ya, mengapa kamu suka belanja di pasar abstrak. Demikian penjelasan mengenai pasar, pengertian pasar, unsur-unsur pasar, fungsi pasar, dan macam-macam pasar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan salam sehat.